Halo semua, apa kalian tahu apa itu pendidikan dan pembangunan? Jika ingin mengetahui lebih lanjut, harap simak video ini karena kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sukses tidaknya pembangunan itu sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohaniah atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan. Kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, namun hal tersebut kurang tepat dan belum menggambarkan esensi dari pembangunan. Dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia, yaitu dapat dipenuhi hajat hidup, jasmaniah dan rohaniah, sebagai makhluk hidup individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk hidup. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut pendidikan. Sumbangsih pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem, lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Menurut Schlangenfeld, setiap pendidikan harus selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Pertama, hubungan antar aspek-aspek, aspek filosofi keilmuan, aspek yuridis, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Keragaman persepsi konsep pembangunan. Terdapat ahli yang berpendapat seperti yang dinyatakan oleh Fletcher pada tahun 1976. Pembangunan adalah suatu yang alami bagaimana manusia, masyarakat, dan negara untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi pembangunan itu semestinya mencakup manusia dan lingkungannya. Jika dianalisis secara filosofi, pembangunan terjadi dalam ruang yang berinteraksi penuh dengan faktor budaya, sosial, dan historis yang bersamaan dalam satu kelompok atau masyarakat. Peranan pendidikan dalam pembangunan, yaitu mengembangkan teknologi yang baru, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa, pelaku generasi dan penciptaan budaya, serta konsumen barang dan jasa.